Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua, Rahayu dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Dimas Arya Pratama dengan NIM 2315101079. Selamat datang di video tugas saya mengenai demonstrasi dalam tugas mata kuliah teknologi web yang diampu oleh Bapak yang terhormat Bapak Resika, di mana saya ini melanjutkan API untuk pengembangan dari tugas UTS saya sebelumnya. Jadi saya tinggal lanjutkan saja untuk mengerjakan sesuai instruksi di modul juga. Nah, di sini saya juga ada beberapa controllers yang mendukung pengembangan UTS saya juga sebelumnya. Di sini ada booking controller, dashboard controller, karena sistem API yang maksud saya UTS yang saya sebelumnya ini menggunakan Villa Manayasa sebagai ide untuk tugas proyek Laravel. Nah, di situ juga terlihat beberapa controller seperti booking, manajemen data kamar, dan lain-lain. Dan karena ini tugasnya API, di sini juga saya akan fokuskan saja kepada API, tapi saya di sini hanya memberitahukan saja bahwa saya juga menggunakan CSS untuk mendukung tampilan yang interaktif dan tentunya sangat friendly. Nah, jadi kita langsungkan saja. Nah, bagaimana PHP Artisan Server ini kita pencet. Oke. Dan memang ya, karena saya menggunakan Villa CSS, tampilan yang sangat interaktif ini saya coba buat agar para tamu atau user atau yang menggunakan ini bisa melihat dengan detail dan jelas tampilan Villa Manayasa. Dan informasi-informasinya juga saya masukkan beberapa gambar agar mendukung, serta link yang bisa digunakan untuk memesan langsung. Dan saya gunakan header dan footer agar tampilan seperti website yang profesional juga. Kita langsung saja di sini ke bagian about. Semua saya di sini aktif sebenarnya, cuman saya belum masukkan gambar saja karena stok yang tidak ada. Tapi di kamarnya sudah saya masukkan. Nah, dan kontak pun yang bisa kita lihat di sini pada bagian kontak juga saya sudah masukkan untuk ya mendukung seperti website profesional dan bagus tentunya. Dan ini Laravel dan bisa login ya. Ada juga role sebagai user, tapi kita fokuskan saja kepada admin karena saya atau kita di sini akan mendemonstrasikan API. Maka kita akan langsungkan saja. Oke, kita masuk ke manajemen kamar ya. Oke, tapi dashboard dulu saya akan tampilkan saja. Di sini ada tampilan dashboard adminnya. Ya, seperti ini, ada 4 kamar tersedia dan macam-macam. Dan ini untuk manajemen data kamar, karena API ini kita akan bahas. Jadi di sini manajemen data kamar ada 4 unit. Oke. Di sini saya telah membuat sebuah API ya, untuk manajemen data kamarnya sesuai instruksi di modul juga. Saya menggunakan controller API. Di sini ada kamar API controller untuk mengatur logika datanya. Nah, bisa dilihat di sini ada status, message, data. Di dalamnya juga ada tipe kamar, harga kamar. Jadi itu sudah sesuai dengan table dan migration juga yang saya gunakan. Dan terlihat bahwa di sini ada status dan require atau permintaan juga agar sesuai dengan tabel kamar yang dituju. Nah, untuk booking controller dan macam-macam di bawah ini kita skip dulu dan fokus kepada API-nya. Dan model dan migration, tentu saya menggunakan table kamar ya, karena ini agar bisa menghubungkan API-nya yang bisa berjalan. Nah, di sini table kamars. Oke. Di sini ya, mohon maaf, di sini ada table, tipe kamar, harga per malam dan lain-lain. Saya gunakan ini ya untuk model serta migration. Dan format JSON tentu saja untuk respon yang konsisten dengan kunci status, message, dan data juga yang pastinya bagus untuk
respon yang lebih konsisten. Oke, bisa dilihat kita mungkin akan demonstrasikan saja. Kita akan masuk ke pengujian menggunakan Postman. Tentu saja saya sudah menginstal. Di sini kita pertama-tama akan mencoba mengambil daftar kamar menggunakan metode get. Oke, kita ganti metode get di sini dan link API kamar di sini kita bisa lihat ya, dan coba kita send. Di sini terlihat bahwa statusnya true dan datanya berhasil ditarik dalam format JSON. Dan saya juga sudah menambahkan header accept dan JSON agar komunikasi data berjalan lancar juga sebelumnya. Oke, berhasil ya, jadi lancar dan terhubung, berarti ini true alias benar. Oke, ini untuk accept application JS on karena kita gunakan untuk yang tadi saya bilang untuk kunci status ya, agar lebih konsisten. Dan pengujian get ini berhasil dan akan kita lakukan pengujian post. Di sini metode kita ganti. Kita akan validasi coba selanjutnya bagaimana dengan body yang akan kita cek. Dan di sini kita ganti row karena ada beberapa status yang bisa kita edit ya di sini. Nomor kamar seperti yang tadi saya bilang itu nomor kamarnya bagaimana. Di sini bisa edit juga status, kapasitas dan tipe kamar, yaitu nama kamar ya di sini. Dan ini bisa dimasukkan sesuka hati juga, mau bagaimana hasilnya atau mengubahnya. Dan kita coba send saja. Kita tunggu untuk loadingnya. Nah, di sini 200 oke. Dan arti yang berarti statusnya true dan datanya berhasil ditarik dalam format JSON. Nah, di sini kan masih 4 ya sesuai yang kita ituin tadi, tapi kan kita sudah tambahkan. Untuk membuat tampilan kita cukup refresh saja halaman di sini dan ya total menjadi 5 unit. Dan tentu tampilan Executive Suite atau yang tadi kita tambahkan di Postman itu sudah berhasil. Dan data komunikasi juga berjalan lancar, di database juga bisa dilihat. Ini harus refresh dulu juga. Dan oke, di sini ada ya, dia di ID 10 karena saya melakukan beberapa uji coba juga tadi sebelumnya. Dan Executive Suite atau tipe kamarnya, dan ini berarti berhasil untuk postnya. Nah, setelah data lengkap, kita akan coba masuk untuk mendemokan pengujian delete-nya, dimana kita akan coba hapus data menggunakan metode delete. Oke. Nah, di sini kita akan coba kita akan ketikkan juga karena ID 10 ya tadi. Oke, sini kita coba ubah metode ke delete dan ID 10 model kamarnya karena sesuai dengan database juga. Dan oke. Nah, jika ID tidak ditemukan, data akan dihapus, muncul pesan sukses. Nah, ya. Nah, ini berarti ID ditemukan ya karena sudah delete, dan API kamar 10 yang tadi itu berhasil. Dan kita cek di sini tampilan web. Kita coba refresh saja apakah data yang sudah kita delete di Postman itu bisa dan terhapus. Oke, iya, betul sekali. Jadi demonstrasi kita berjalan lancar, dimulai dari get, post, dan tentunya delete ya. Kita berarti sudah menyelesaikan seluruh code program di sini, dan berarti kode program API yang saya berikan sudah memenuhi dari tugas modul yang telah diberikan, dan seluruh code program ini akan juga diupload ke dalam repository GitHub serta
Saya juga memohon maaf. Demikian mungkin presentasi pembuatan REST API yang dapat saya sampaikan mengenai tugas proyek saya Villa Manayasa. Semoga penjelasan ini dapat memenuhi kriteria dari tugas yang diberikan. Saya terima kasih dan mohon maaf jika banyak kekurangan, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Saya akhiri dengan salam keagamaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua, rahayu dan salam harmoni. Terima kasih.